Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau kabar kalian baik. Oke, sebelum nanti kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, nanti silahkan untuk mengawal kegiatan kita pimpin doa terlebih dahulu. Doa nanti silahkan dipimpin oleh ketua kelas Putri, pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa beragama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, untuk kelas 10 TKJ 2 untuk mengawali kegiatan pembelajaran nanti kalian silahkan melakukan presensi kehadiran dulu. Presensi kehadirannya itu nanti silahkan dicek di Google Classroom-nya. Baik, nanti silahkan kalian melakukan presensi kehadiran di Google Classroom kalian masing-masing. Di situ sudah ada link yang saya sematkan untuk kalian bisa melakukan presensi kehadiran pada pagi hari ini. Oke, setelah nanti kalian melakukan presensi, sebelum nanti kita masuk atau menginjak pada kegiatan inti, saya di sini tidak bosan selalu mengingatkan kepada kalian untuk menjaga kesehatan. Karena di masa pandemi seperti ini, kita wajib mengutamakan kesehatan terlebih dahulu. Gunakan masker, selalu cuci tangan, kemudian gunakan hand sanitizer. Seperti itu. Jadi pada pertemuan pagi ini, kita nanti akan membahas tentang menguji hasil perbaikan perangkat keras. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menganalisis permasalahan perangkat keras dan melakukan perbaikan perangkat keras komputer, maka pada pertemuan kali ini kita nanti akan belajar bagaimana caranya menguji apakah perbaikan yang kita lakukan itu sudah benar dan baik atau belum. Nah, sebelum kita menginjak ke slide PowerPoint yang sudah saya siapkan, di sini saya akan ngetes coba. Masih ingat nggak pada pertemuan sebelumnya materi yang saya sampaikan? Di sini nanti saya sudah menyiapkan 3 soal yang harus nanti kalian jawab. Soal yang pertama, kalau misalnya saya tanya, bunyi bip 1 kali pada award BIOS itu menandakan apa? Coba silahkan dijawab oleh Fauzi. Coba jawabannya apa, Le? Komputer berjalan normal, Pak. Baik, betul sekali. Kalau bunyi bip 1 kali pada BIOS, pada award BIOS, itu artinya komputernya sedang berjalan normal atau baik. Lanjut, saya ada 2 soal lagi. Soal yang kedua, kalau misalkan ketika kalian menghidupkan komputer, kemudian muncul pesan kesalahan, disk boot failure, please insert system disk. Nah, kalau muncul pesan kesalahan seperti itu, kira-kira permasalahannya ada pada bagian apa? Silahkan coba dijawab oleh Irnandia coba. Itu disebabkan hard disk yang tidak terbaca oleh BIOS, Pak. Solusinya bisa diganti kabel SATA-nya atau dicoba dengan hard disk lain dulu. Baik, betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Irnandia. Jadi kalau misalkan ketika kalian menghidupkan komputer, lalu muncul pesan kesalahan bahwa disk boot failure, please insert system disk, biasanya itu karena hard disknya tidak terbaca oleh BIOS. Ingat ya, sistem operasi itu terletak pada hard disk atau media penyimpanan. Kalau tidak terbaca, otomatis sistem operasi kalian juga tidak terbaca. Sehingga langkahnya adalah mengecek hard disknya. Bisa dengan
kabelnya, atau mungkin bisa kita ganti harddisknya terlebih dahulu. Soal yang terakhir, sebelum kita menginjak ke materi intinya, jika komputer itu menyala, tetapi LCD menampilkan gambar hitam saja, tidak ada tampilan apapun. Nah, kira-kira solusi dari permasalahan tersebut apa? Silahkan coba dijawab oleh Mbak Kufifah, coba silahkan Mbak jawab. Itu kemungkinan besar RAM-nya kotor, Pak. Jadi bisa dibersihkan dulu menggunakan hapus pensil. Baik, analisis yang sangat tepat oleh Mbak Kufifah. Jadi untuk permasalahan kalau misalkan komputer dinyalakan tapi tidak ada tampilannya alias gelap, itu biasanya karena RAM dari komputer atau laptopnya itu mengalami kotor, sehingga harus dibersihkan terlebih dahulu. Oke, di bagian awal ini saya menganggap kalian masih mengingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Jadi sekarang kita akan menginjak ke materi yang ini, yaitu melakukan atau menguji hasil perbaikan perangkat keras komputer. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya siapkan. Share screen saya sudah kelihatan belum? Pada pertemuan pagi hari ini, anak-anak, kita akan membahas KD 4.9. Jadi KD-nya masih sama dengan yang kemarin, cuma di sini untuk poin bawahnya agak sedikit beda ya. Menguji hasil perbaikan perangkat keras komputer. Kompetensi dasarnya, karena ini masih jadi satu dengan yang kemarin pada pertemuan yang sebelumnya, kompetensi dasarnya masih sama, yaitu melakukan perbaikan pada perangkat keras. Nah, tujuan pembelajarannya di sini. Yang pertama, siswa mampu mendeteksi letak permasalahan pada perangkat keras. Yang kedua, siswa mampu melakukan perbaikan pada perangkat keras. Yang ketiga, siswa mampu menguji hasil perbaikan perangkat keras. Dan yang terakhir, yaitu siswa mampu membuat laporan hasil perbaikan perangkat keras komputer. Di sini untuk menguji hasil perbaikan perangkat keras. Di sini nanti ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, pemeriksaan perangkat keras. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah perbaikan yang dilakukan ini sudah berhasil atau belum. Pemeriksaan dilakukan mulai dari pengecekan kabel, pengetesan cetak untuk printer, atau pengecekan dengan cara menggunakan software aplikasi yang sudah ada pada sistem komputer. Jadi di sistem operasi biasanya, contohnya untuk Windows ya, biasanya itu sudah ada tool khusus yang digunakan untuk mengecek apakah perbaikan pada perangkat yang kita maksudkan itu sudah berhasil atau tidak. Berhasil atau tidaknya itu ditandai dengan komputer pada perangkat kerasnya itu bisa bekerja dengan baik seperti itu. Nah, di sini untuk tool yang nanti bisa kalian gunakan untuk melakukan pengecekan. Di sini saya contohkan dengan menggunakan sistem operasinya Windows ya. Yang pertama, kalian bisa menggunakan Device Manager. Jadi Device Manager ini secara garis besarnya itu di dalamnya kalian bisa mengetahui semua perangkat keras yang ada pada komputer. Kondisinya bagaimana, normal atau tidaknya. Nah, di sini penjelasannya tadi, aplikasi ini sudah ada pada sistem operasi Windows. Pengecekan pada Device Manager ini bisa dilakukan dengan cara, jadi untuk masuk ke Device Manager, silakan kamu klik kanan pada My Computer, kemudian nanti kamu klik Properties, kemudian kamu klik Hardware, kemudian silakan pilih Device Manager. Gambarnya itu ada pada bagian bawah itu ya, contoh gambar Device Manager itu ya. Nah, Device Manager ini digunakan untuk mengetahui keadaan seluruh komputer.
Dari tampilan device manager ini dapat diketahui semua hardware yang terpasang pada PC. Tool ini dapat digunakan untuk mendisable atau enable. Disable atau enable berarti ini menaktifkan atau menonaktifkan hardware yang dipasang. Juga dilakukan untuk uninstall driver maupun update driver. Device Manager juga dapat memberikan informasi apakah perangkat tersebut sudah terinstall drivernya atau belum. Nah, pada dialog kotak tersebut biasanya nanti kita bisa memperhatikan ya, ada tanda seru berwarna merah atau tanda seru berwarna kuning. Saya ulangi, tanda seru berwarna kuning atau tanda silang berwarna merah. Kalau ada tanda silang berwarna merah berarti ada permasalahan pada hardware-nya. Nah, kalau misalkan ada tanda seru pada hardware tersebut berarti drivernya belum terpasang dengan baik. Jadi nanti kalian bisa mengecek, misalkan kalian tadi habis melakukan perbaikan RAM. Kalau di bagian RAM-nya ada tanda silang, berarti RAM-nya tidak terbaca dengan baik oleh komputer, atau perbaikan yang kalian lakukan untuk RAM itu masih belum baik atau belum benar. Kalau misalkan muncul tanda seru pada perangkat VGA, berarti kalian biasanya tampilan grafisnya nanti kasar, sehingga perlu dilakukan update driver untuk VGA tersebut. Berikutnya, tool yang bisa digunakan selain device manager adalah system information. Nah, system information ini digunakan untuk mengetahui informasi bagian hardware. Untuk memanggil tool ini, silahkan kamu bisa klik tombol start, kemudian masuk ke dalam program. Setelah itu masuk ke bagian aksesoris. Nah, setelah itu nanti di bagian system tool kamu pilih menu sistem informasi. Nah, tool ini nanti juga dilengkapi dengan cari atau find yang berfungsi untuk memudahkan kalian dalam pencarian komponen dalam komputer. Selain itu, tool ini juga dilengkapi dengan fasilitas yang mampu untuk mendiagnosa jaringan, hardware, dan juga file sistem dari komputer yang kamu gunakan. Tool yang ketiga di sini adalah DirectX atau DirectX 10. Nah, tool ini digunakan untuk mendiagnosa secara keseluruhan komponen yang berhubungan dengan multimedia. Contohnya apa? Ada VGA, kemudian ada LAN, dan juga ada sound card. Selain itu, untuk mengetahui kondisi DirectX juga dilengkapi dengan tool yang mampu untuk mendiagnosis sebuah komponen dalam kondisi trouble, bermasalah, atau tidak. Tool DirectX ini merupakan tool bawaan Windows yang digunakan, maaf ini penjelasannya salah, nanti saya potong ini videonya. Lanjut ke bagian berikutnya. Nah, setelah kalian tadi melakukan perbaikan, sudah kalian uji. Nah, sekarang kalian wajib membuat tabel laporan hasil perbaikan perangkat keras. Nah, di sini sudah saya kasih contoh gambar tabelnya. Gambar tabelnya itu meliputi ada jenis kegiatan, ada tanggal, ada waktu, ada tempat belajar atau tempat melakukan perbaikan, kemudian alasan perbaikan, kemudian tanda tangan dari saya. Nah, di situ contohnya saya sudah menuliskan 4 troubleshooting. Yang pertama ada troubleshooting motherboard, yang kedua troubleshooting power supply, yang ketiga troubleshooting keyboard, yang keempat troubleshooting floppy disk atau hard disk. Jadi nanti kamu buat tabelnya itu di Excel ya. Jadi nanti dibuat ada jenis kegiatannya apa, tanggalnya tanggal berapa, waktunya pengerjaan dari pukul berapa sampai pukul berapa, dikerjakan di mana. Nah, alasan perbaikannya di bagian situ kamu tulis. Motherboard kamu misalkan itu mengalami permasalahan pada bagian apa, kamu tulis perubahannya pada bagian situ, perbaikannya.
Kemudian nanti setelah itu bisa di print, nanti saya bisa memberikan paraf tanda tangan sebagai hasil kalian sudah melakukan perbaikan perangkat keras seperti itu. Baik, untuk melakukan pengujian perbaikan perangkat keras komputer, materinya hanya seputar itu saja. Nah, kira-kira kalian sudah ada gambaran belum dalam melakukan menguji hasil perbaikan perangkat keras? Sudah ada gambaran? Baik, kalau kalian sudah ada gambaran tentang menguji hasil perbaikan perangkat keras komputer, untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam pemahaman materi pada pagi hari ini, nanti silahkan LKPD yang sudah saya siapkan di Google Classroom itu kalian download, kemudian soal di dalamnya silahkan bisa kalian kerjakan. Nanti saya kasih waktu sekitar 45 menit atau 1 jam pelajaran. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya akan saya langsungkan pada pukul 11. Jadi untuk pertemuan Vicon pertama pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, selamat datang di pembelajaran Vicon yang kedua atau sesi yang kedua. Bagaimana untuk tugas LKPD-nya? Apakah semuanya sudah selesai mengerjakan dan mengumpulkan? Sudah, Pak. Baik, alhamdulillah. Baik, sebentar saya akan cek dulu hasil dari pekerjaan LKPD kalian. Baik, alhamdulillah anak-anak, saya sudah mengecek hasil dari LKPD yang kalian kerjakan. Alhamdulillah untuk siswa kelas 10 TKJ 2 pada pertemuan hari ini semuanya sudah tuntas semua. Jadi untuk hasil LKPD-nya sudah saya cek dan hasilnya memuaskan semua. Jadi pada pertemuan pagi hari ini saya kira sudah tidak ada permasalahan, nilai semua sudah tuntas, sudah baik. Jadi nanti tinggal kita tunggu ya minggu depan untuk persiapan melakukan PAS atau penilaian akhir semester seperti itu. Oke, sebelum saya menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta coba perwakilan salah satu dari siswa untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Saya tunjuk ya. Coba Mas Nanda, coba silahkan Mas dibacakan hasil pertemuan pada pagi hari ini. Ya Pak. Jadi pada hari ini kesimpulannya setiap selesai melakukan perbaikan perangkat keras, sebaiknya kita membuat daftar tabel agar kita bisa mengetahui perangkat apa saja yang sudah diperbaiki, tanggal berapa diperbaiki dan juga hasilnya. Baik, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mas Nanda ya. Baik untuk kalian semua ya, harap diperhatikan. Jadi ketika kita sudah menganalisis permasalahan pada perangkat keras, kemudian kita sudah melakukan perbaikan, kemudian kita uji perangkat kerasnya, kalian juga harus membuat tabel untuk menulis daftar perubahannya. Jadi yang kalian perbaiki itu apa? Kemudian diperbaiki di mana, tanggal berapa, kemudian nanti ada parafnya dari saya. Jadi kalau misalkan seperti itu, nanti kita bisa membuat arsip perbaikan yang lengkap dan juga rinci. Dan dalam mengujinya juga pun, misalkan tadi kamu melakukan perbaikan pada RAM-nya, kamu setelah kamu perbaiki, kamu uji. Contohnya tadi ya, untuk soal yang siap oleh Mbak Kofifah misalnya.
Kalau komputernya dihidupkan, layarnya hitam, kemudian setelah diperbaiki dengan membersihkan RAM-nya, kita uji, kita masukkan RAM-nya lagi, kemudian kita hidupkan komputernya. Kalau nyala normal, berarti permasalahan sudah clear, itu RAM-nya memang kotor dan bisa kita gunakan lagi komputernya seperti itu. Baik, untuk sesi kali ini sebelum saya akhiri, kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Jawab tidak. Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya kira sudah paham semua. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, silakan nanti dipimpin doa untuk pulang oleh bukan pulang ya, doa untuk mengakhiri kelas pada siang hari ini. Silahkan Mbak Putri dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Disalam sama Pak Guru. Siang Pak. Siang, Pak. Baik anak-anak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk ikut pembelajaran pada pagi hari ini atau siang hari ini. Semoga nanti kalian dalam pengerjaan PAS minggu depan diberikan kelancaran. Saya tutup pembelajarannya pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.